Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya tujukan untuk menanggapi salah satu komentar di video saya sebelumnya ya, yaitu tentang saling tonton antar pemula. Itu sebenarnya boleh nggak sih? Dan itu sebenarnya gimana sih? Nah, di video tersebut ada yang berkomentar seperti ini dari Bang Dimas Tutorial. Nah, komentarnya seperti ini ya. Maaf seniorku, yang dimaksud saling berkunjung itu bukan berarti dalam satu hari harus menonton sampai 100 channel. Senior bahasanya tidak mengatakan pihak mana-mana. Berkunjung dalam satu hari itu ada batasan. Jika nonton barbar itu yang spam. Tidak bermaksud, tapi intinya penyampaian senior merasa trik orang lain tidak masuk logika senior. Berilah edukasi yang bisa membantu pemula, bukan membingungkan pemula. Oke, di sini saya akan klarifikasi bahwa masalah seperti ini. Jadi sebenarnya sudah clear ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya sudah pernah saya sampaikan. Tujuan saya membangun channel ini, tujuannya adalah untuk share apapun berdasarkan pengalaman saya kepada para subscriber saya. Ya, kalau misalnya apa yang saya lakukan dan apa yang saya yakini itu dinilai salah oleh orang lain, ya terus gimana gitu loh. Ini kan channel saya, ini kan video saya. Saya tujukan untuk yang memang percaya saja sama saya. Saya tidak memaksa orang untuk percaya saya, dan apa yang saya sampaikan ini benar-benar saya terapkan dan benar-benar saya lakukan di semua channel saya. Mungkin buat teman-teman yang pasti sudah tahu ya, channel saya yang mungkin ada 200.000 subscriber, ada juga yang 300.000 subscriber dan lain sebagainya, dan memang sudah banyak yang tahu tentang hal itu, tapi bukan itu inti pembahasannya. Nah, di sini saya ingin menanggapi dari komentar beliau ya teman-teman, masalah soal saling tonton itu. Jadi saling tonton itu memang nggak boleh barbar, yaitu dari 100 channel kita tonton semua. Nah, kenapa beliau menanggapi seperti ini? Karena memang di video tersebut saya bilang bahwa ya kalau kita sub for sub dan saling support, saling tonton di 100 channel, masa iya kita menonton videonya 100 kali atau 100 video dari semua orang yang sub for sub itu? Nah, beliau menanggapi bahwa tidak seperti itu. Bahwa saling tonton itu ya wajar aja, nggak sampai banyak sekaligus, karena nanti akan dianggap spam dan tidak dihitung views. Sekarang mungkin ada hal yang mungkin mengganggu logika saya ya teman-teman. Jadi ada sesuatu yang mungkin mengganggu pikiran saya. Anggap aja saya bodoh lah ya, saya nggak paham soal ini. Nah, gimana caranya kita biar bisa adil, biar kita bisa amanah? Kan katanya saling support, saling amanah gitu ya. Biar kita bisa amanah, bisa menentukan channel mana yang hari ini kita tonton dan channel mana yang tidak kita tonton. Padahal kita sudah janji nih, kita sudah bilang saling amanah, saling tonton balik, terus kemudian kita juga udah saling sub dan lain sebagainya ya. Nah, gimana caranya kita bisa menentukan hari ini siapa dulu, terus kemudian besok siapa dulu, terus kemudian besok siapa dulu? Apa jaminannya kalian nggak lupa hari ini nonton video siapa, besok nonton video siapa, besok nonton video siapa? Nah, ini tentunya akan sedikit gimana ya, akan sedikit mengecewakan pihak yang lain. Katakanlah saya dengan kalian sub for sub. Katakanlah saya berharap kalian menonton balik video saya, dan kalian juga berharap saya nonton video kalian. Gitu ya teman-teman ya. Itu kan kita lakukan terus-menerus ke sesama. Nah, kemudian kita tidak menonton videonya, yang mana tentunya ini kan jauh dari kata amanah ya. Mungkin kita nggak sengaja nggak nonton, tapi ya anggap aja karena kita lupa. Cuman yang namanya kita sudah bilang amanah itu kan janji ya teman-teman ya. Nanti takutnya siapa tahu nih, wah mudah-mudahan nih orang yang nggak balik nonton video saya, yang nggak amanah, channelnya nggak berkembang. Nah, siapa tahu ada orang terbesit berdoa seperti itu, ngasal aja dan itu didengar. Nah, ini akan merugikan channel kalian ya. Terus terang aja saya peduli dengan hal-hal seperti itu. Terus terang aja saya mempedulikan mungkin ya doa-doa orang yang kecewa. Nah, itu tentu saja bisa berdampak ya secara nggak langsung tentunya. Nah, hal inilah yang melatar belakangi saya membuat video tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman masih merasa cocok dengan cara saling tonton, katakanlah teman-teman merasa wah video baru itu harus ada yang dorong, video baru itu harus ada dorongan yang nonton. Nah, ya nggak apa-apa, silakan saja. Tapi coba kalian rasakan, kalian sudah bikin channel berapa bulan sih? Kalian sudah bikin channel berapa lama? Nah, coba kalian pikirkan dan pertimbangkan, apakah dengan saling tonton tadi itu kalian dalam waktu 3 bulan ini mendapatkan banyak perkembangan dibandingkan orang-orang yang mungkin secara organik, seperti ya mungkin contohnya dari Mas Toha ya, Toha Channel, itu semuanya organik tanpa share, tanpa saling tonton. Ya buktinya sekarang sudah gajian juga setiap bulannya. Bahkan beliau nggak butuh waktu 1 bulan. Ya semua itu tergantung dari konten, bukan tergantung dari dorongan atau saling tonton. Nah, setidaknya itu yang saya yakini dan saya pahami ya teman-teman. Jadi terserah kalian mau percaya atau enggak ya, tapi kenyataannya itu yang saya pahami.
Kalian tentunya nggak bisa memaksa kan, saya harus mengiyakan atau setuju dengan cara atau teknik orang lain. Enggak. Terserah kalian, kalian mau mengikuti atau menggunakan metode yang mana. Karena itu adalah channel-channel kalian, toh kalian sukses, saya juga nggak dapat apa-apa, toh kalian nggak sukses juga, saya juga nggak dapat apa-apa. Ya, jadi bebas kalian mau menggunakan cara yang mana. Tapi untuk subscriber saya, bukannya ini hak saya ya, untuk bisa sharing tentang strategi dan apa yang saya yakini. Toh saya juga tidak menyebut atau merendahkan channel orang lain, saya juga tidak menyinggung channel orang lain, tapi saya di sini bermaksud untuk share kepada para subscriber saya dan orang-orang yang mungkin percaya dengan saya, teman-teman. Ya, saya juga nggak pernah bilang bahwa saya 100% benar. Saya nggak pernah bilang. Saya bisa jadi salah, ya teman-teman. Tapi ini semua yang saya lakukan, saya praktekkan sendiri di channel-channel saya. Nah, apakah saya dulu tidak pernah sub for sub? Ya mungkin pernah, tapi dulu banget setelah belum tahu tentang kerugian sub for sub. Ya, mungkin itu sekitar, ya anggap aja mungkin sekitar tahun-tahun 2009 apa ya, awal-awal banget ketika YouTube itu masih belum rame. Nah itu kan saya pasti sub for sub ya, namanya orang nggak tahu, saya juga nggak berharap ada uang. Nah saya cuman upload video aja tentang tutorial programming sesuai dengan pekerjaan saya di kantor. Saya bilang kepada teman-teman saya, subscribe dong channel saya. Nah itu sub for sub saya pertama kali yang saya lakukan. Nah selanjutnya, apakah saya pernah sub for sub setelah mengetahui kerugiannya? Nggak pernah. Bahkan ketika saya membuat channel baru pun, orang terdekat saya yaitu istri saya pun tidak tahu ketika saya membangun channel. Biasanya saya kasih tahu setelah 1000 atau bahkan kadang ada juga beberapa channel yang sudah 10.000 subscriber baru saya kasih tahu. Tujuannya apa sih? Tujuannya ya untuk itu tadi ya. Tapi sebenarnya paling awal yang paling mendasari adalah karena saya waktu itu masih malu-malu untuk menampilkan muka, menampilkan wajah. Jadi saya nekat untuk memberanikan diri untuk menampilkan wajah dan membuat sebuah video dan gak share kemanapun. Tujuannya apa? Biar saya gak malu, biar yang nonton gak ada orang yang saya kenal. Gitu ya, sesimpel itu. Tapi karena saya sering membuat konten, membuat video setiap hari, akhirnya pede dengan sendirinya, akhirnya lancar dengan sendirinya. Yang mana ketika orang lain tahu, ya jadi udah nggak masalah lagi. Karena saya udah pede, saya udah biasa-biasa aja. Nah kalau dilihat dari video pertama ya memang masih kaku, memang masih banyak salah dan lain sebagainya. Tapi saya komitmen untuk tidak share kemanapun. Bahkan ke sosial media pun enggak teman-teman ya. Kalian boleh saja share asal target kalian pas. Asal yang nonton pas ya teman-teman. Jadi balik lagi, untuk saling tonton lagi itu nggak apa-apa. Saya juga di video sebelumnya nggak menyalahkan. Asal yang ditonton sesuai dengan minatnya, sesuai dengan apa yang diminati dan memang ingin ditonton. Bukan karena amanah, bukan karena paksaan, bukan karena tanggung jawab ya teman-teman. Memang video kalian ditonton sampai full. Tapi balik lagi, kalau videonya itu ditonton sampai full, retensinya memang jelas. Tapi emang kalian nggak mikir, YouTube itu mencari data kalian juga. Jadi misal nih, saya nontonin video kalian, YouTube pasti membaca data saya dong. Saya biasanya nonton video apa? Ya, misal saya menonton video tentang memancing. Nah, saya nonton video full kalian. Bisa jadi YouTube akan mencatat juga di metadatanya bahwa ada loh orang-orang yang suka memancing juga suka nonton video kalian yang membahas mungkin tutorial YouTube. Bisa jadi orang-orang yang mancing lainnya juga bisa dipromosikan video kalian yang mana belum tentu mereka mempunyai kesukaan yang sama seperti saya. Ya, teman-teman. Nah, ada yang nanya juga, Bang, saya suka nontonin semua jenis konten, mungkin mancing, terus kemudian kesenian, kerajinan, gaming, dan lain sebagainya. Apakah yang saya lakukan itu akan merusak channel-channel besar tersebut? Jawabannya enggak ya teman-teman. Karena kalian memang suka dan kalian memang tertarik. Toh kalian juga nontonnya nggak cuma sekali itu aja kan. Pasti kalian juga beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu menonton video yang serupa dengan pembahasan yang serupa. Semua aktivitas, semua tindakan kita itu dicatat oleh YouTube. Itu masuk ke algoritma dan itu menjadi pertimbangan rekomendasi. Jadi rekomendasi itu kompleks, nggak sesimpel yang kalian bayangkan. Nah, kita tinggal coba aja lihat pola-polanya dari mungkin selama kita praktek. Nah, itulah yang bisa kita dapatkan dari situ. Dan mungkin YouTube pun memberikan bocoran-bocoran juga yang memang katanya itu memang template, katanya itu memang ya mungkin ya semua orang juga tahu ya. Tapi pada kenyataannya kalau semua orang tahu, tapi kan belum tentu semua orang bisa mempraktekkannya. Jadi saran saya, teman-teman harus fokus aja. Teman-teman coba pelajari deh. Teman-teman bener-bener pelajari aja, konten itu raja. Mungkin banyak yang bilang konten sebagus apapun kalau nggak ada dorongannya nggak akan ada yang nonton. Buktinya saya juga bisa berkembang tanpa ada dorongan, tanpa ada sharing kemana-mana ya. Banyak sekali yang membuktikan bahwa cara seperti ini bisa juga sukses kok. Tinggal apa sih? Ya itu tadi balik lagi, konten itu rajanya, konten itu segalanya.
ya teman-teman. Jadi bukan berarti saya menyudutkan teknik orang lain yang saling tonton antar pemula, enggak ya. Saya yakin pasti banyak orang yang menentang apa yang saya yakini ini, pasti banyak. Kenapa? Karena saling tonton itu terkesan lebih mudah untuk mendapatkan views dibandingkan menggunakan cara organik atau video pada umumnya ya teman-teman. Jadi intinya bukan bermaksud saya untuk menyerang siapapun dan untuk menyalahkan cara-cara siapapun. Enggak, video kali ini saya khususkan untuk orang yang memang percaya dengan saya. Kalau kalian memang tidak percaya dan lebih meyakini cara yang saling tonton tersebut berhasil, ya silakan, saya nggak melarang gitu loh. Toh saya nggak dapat apa-apa juga kalau kalian berhasil. Toh saya juga nggak dirugikan juga jika kalian gagal. Tapi buat yang sudah percaya sama saya dan subscribe channel saya ini, ya nggak ada salahnya dong. Kan hak saya untuk menyampaikan apa keyakinan saya dan apa yang saya yakini kepada kalian. Kecuali saya membilang seperti ini dan saya nggak mempraktekannya, itu beda lagi. Kecuali saya melakukan saling tonton, tapi di sini saya bilang saya melarang, beda lagi. Tapi kan enggak. Saya menyampaikan apa yang saya praktekkan dan saya yakini dan sudah terbukti berhasil di channel-channel saya ya. Ya gampangannya itu tadilah ya teman-teman. Kalian yang saling sub, saling tonton sudah berapa lama deh? Coba mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang mungkin percaya saling tonton itu berhasil. Coba teman-teman bisa bilang atau infokan kepada saya, apakah kalian upload tiap hari enggak ya? Itu yang pertama. Kalian coba jawab di kolom komentar. Terus kemudian apakah kalian masih saling tonton setiap hari dan kalian sudah berapa lama nge-YouTube? Oke? Kalau kalian sudah lama tapi hasil kalian masih belum kelihatan juga, nah, kalian bisa simpulkan apakah cara kalian itu terbukti efektif atau tidak ya. Saya masih tetap pada pendirian saya, dibandingkan kita membuang-buang waktu untuk saling tonton video orang lain yang memang tidak kita minati. Garis bawah ya, memang tidak kita minati. Nah, lebih baik saya belajar tentang bagaimana cara membuat thumbnail di Canva, bagaimana cara copywriting, apa itu internet marketing, bagaimana mendatangkan traffic, belajar basic digital marketing, kemudian belajar menyusun judul yang baik dan benar, belajar juga menyusun deskripsi, terus analisa keyword, Google Trend dan lain sebagainya. Itu jauh lebih penting ya. Banyak kok tutorial di YouTube, nggak cuma ada di channel saya aja. Kalian belajari banyak banget teknik-teknik untuk analisa keyword dan lain sebagainya ya. Satu-satunya yang mendukung banget ya optimasi SEO untuk awal-awal. Kalau channel kalian memang sudah besar, sudah banyak subscriber, memang SEO tidak begitu penting. Tapi untuk yang baru mulai, SEO itu masih penting teman-teman ya. Memang tidak penting-penting banget, tapi masih penting. Itu adalah motor penggerak channel kalian bisa berkembang atau tidak. Oke teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon maaf yang merasa tersinggung, mohon maaf yang merasa bahwa kok terkesan bahwa teknik mereka saya anggap salah, teknik mereka saya anggap tidak benar. Enggak, bukan itu intinya. Inti dari video tersebut adalah untuk para subscriber saya, bukan untuk para kalian-kalian yang mungkin tidak meyakini atau tidak sejalan dengan saya. Tidak apa. Sekali lagi, channel Class Creator ini saya susun berdasarkan orang-orang yang percaya sama saya aja. Saya tidak berharap lebih dan tidak berharap banyak. Karena channel Class Creator ini saya tujukan untuk menunjang channel saya lainnya, buat mempermudah aja buat teman-teman saya yang ingin belajar ke saya, biar saya bikinkan video sekalian saya kumpulin, saya bikinkan playlist biar mereka tonton sendiri. Untuk itu aja, itu doang tujuan saya membuat channel Class Creator ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya niat untuk mencari uang ya, kalau bisa dipikir-pikir, daripada saya membahas tentang tutorial YouTube yang RPM-nya ya cuma 8.000 sampai 12.000 paling, lebih baik saya membahas tentang keuangan, investasi dan lain sebagainya. Saya ternak channel dari channel-channel besar lainnya ya. Saya tinggal bahas tentang investasi yang mana nilai CPM dan RPM-nya bisa 4 sampai 10 kali lipat penghasilan dari tutorial YouTube seperti ini, yang CPM-nya, RPM-nya cuman 10.000 sampai 12.000 aja teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi membangun channel tentang tutorial YouTube, udah deh nggak usah merasa tersaingi dengan saya, karena di sini saya tidak fokus untuk mencari uang, karena ini tujuannya untuk menunjang channel-channel saya yang lain ya. Jadi nggak usah merasa tersaingi, jadi nggak usah merasa jadi pesaing, udah abaikan saja. Saya mau ngomong A, B, C, dan D, itu saya tujukan untuk para subscriber saya dan para orang-orang yang percaya sama saya. Bukan tujuan untuk menjatuhkan kalian. Ya udah, kalian punya subscriber dan punya pengikut sendiri, ya udah silakan, nggak usah tergubris dan nggak usah juga mempedulikan apa yang saya sampaikan. Anggap aja saya ini sesat, nggak apa-apa. Anggap aja saya salah memberikan informasi, nggak apa-apa. Tapi setidaknya ini yang saya yakini dan sudah terbukti berhasil di beberapa channel saya. Ya memang tidak begitu sukses-sukses banget, tapi setidaknya saya bisa alhamdulillah gajian setiap bulannya juga dari keempat channel YouTube saya itu. Terima kasih ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.